Apa kabar kekasih Tuhan? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Stephen Agustinus. Saat ini saya ada di kota Sardis. Dan kalau kita memperhatikan sejarah kota ini pernah menjadi ibu kota kerajaan dari zaman kuno. Dan pernah menjadi salah satu kota yang paling kaya dari kota dunia kuno pada masa lampau. Koin emas, koin perak yang pertama kali dibuat adalah berasal dari kota ini. Itu sebabnya penduduk kota ini menjadi sangat makmur. Dan otomatis jemaat gereja Sardis juga ikut menikmati kemakmuran yang ada. Tapi sayang sekali, kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang pertama, Alkitab menegaskan Tuhan menegur jemaat Sardis dengan sangat kuat. Alkitab mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Jemaat di kota Sardis dianggap sebagai jemaat yang mati. Dan memang kalau saudara memperhatikan kondisi gereja yang disebut sebagai gereja kota Sardis, itu letaknya sangat kecil sekali, kondisinya sangat minim sekali dibandingkan dengan kuil Dewi Artemis yang dibangun di depan atau di hadapan gereja kota Sardis. Dan menurut bapak-bapak gereja atau catatan-catatan gereja kuno, diceritakan bahwa pemimpin jemaat di Sardis itu bukanlah pemimpin yang berharisma ataupun pemimpin yang memiliki kehidupan rohani yang berkobar-kobar, meluap-luap. Mungkin karena sudah terlanjur menikmati kehidupan yang makmur, kehidupan yang berkelimpahan, sehingga berasumsi atau beranggapan tidak dibutuhkan kehidupan rohani yang terlalu ngotot atau yang harus sungguh-sungguh sedemikian rupa. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan memang memberikan teguran yang sangat kuat, teguran yang sangat keras kepada jemaat di Sardis. Alkitab menegaskan, kalau kita baca dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, khususnya dalam ayat yang ketiga, Tuhan berkata seperti ini, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Dari jemaat Sardis yang ditegur Tuhan, walaupun punya banyak aktivitas, walaupun hidup makmur, tapi dikatakan mati, kita belajar bahwa kehidupan seorang pemimpin yang selalu penuh kobaran api Roh Kudus, selalu dipenuhi dengan keantusiasan kehidupan roh dan kuasa adalah sangat penting. Karena lewat seorang pemimpin yang selalu hidup dalam keantusiasan firman dan roh, kita akan melihat pelayanan dan kehidupan sang pemimpin akan otomatis menular dan mempengaruhi kehidupan seluruh jemaat. Dan ketika seluruh jemaat mengalami kobaran api Roh Kudus yang sama, saya percaya walaupun kondisi kota, keadaan yang ada di sekitar kita mungkin sangat makmur, sangat kaya, penuh kelimpahan, tapi itu semua tidak akan sanggup, tidak akan bisa memadamkan kobaran api Roh Kudus dalam hidup kita. Kita akan terus menikmati, kita akan terus mengalami adanya kehidupan rohani yang berkobar-kobar, seperti api yang menyala-nyala, terang yang bercahaya, bersinar dengan sangat jelas menerangi kegelapan dunia yang ada. Saya berdoa, biarlah keberadaan kita para pemimpin dan gereja Tuhan yang ada di Indonesia betul-betul mengalami dari waktu ke waktu personal revival akan terus berkobar dalam hidupmu, dan api kebangunan rohani akan terus menular ke sebanyak mungkin orang, khususnya orang-orang yang berinteraksi dengan hidupmu. Dari kota Sardis, saya menaikkan sebuah doa. Biarlah api kebangunan rohani, biarlah personal revival terus menjadi porsi dan bagian hidupmu, dan keberadaanmu akan terus menularkan kehidupan ilahi bagi banyak orang. Keep on fire, dan mari kita selesaikan agenda Tuhan yang ada di Indonesia. God bless you. I love you. Mwah.